Bismillah. Oke, kali ini kita mau masuk ke kepolaran PI dan PB. Kalau kita review, kita punya ikatan ionik. Ikatan ionik itu adalah ikatan yang heteropolar. Ikatan kovalen dia adalah ikatan yang homopolar. Oke, polar itu pasti polar itu kan kutub ya. Nah, maksudnya terkutub-kutubkan. Misalnya nih, kita punya objek. Kita punya misalnya kita mau bilang dia ion deh. Ion itu kan molekul atau atom yang memiliki muatan listrik tidak sama dengan 0 ya. Kalau kita kasih dia muatannya positif, dia kita bilang apa? Ion kan? Ion. Kalau kita kasih dia muatan negatif, kita bilangnya apa? Ion ya. Ion juga. Nah, tapi misalnya di situ kita mau taruh muatan negatif dan positif, misalnya di sini kita taruh positif dan positif, terus negatif dan negatif, kita bilangnya dia apa? Bilangnya dia netral ya. Netral aja. Tapi misalnya ini daerah belakang itu khusus untuk muatan negatif dan muatan di bagian depan itu khusus untuk muatan positif, kita katakan dia netral terkutub ya. Dia netral dan terkutub. Maksudnya apa? Polarized ya. Polarized itu dia ada sisi di mana satu muatan itu di satu sisi aja gitu ya. Kayak magnet. Magnet kan kalaupun nanti kita belah batang magnet, nanti dia jadi positif dan negatif sendiri di masing-masing ujungnya. Nah, kayak gitu ya. Ini terkutub. Nah, hubungan sama ion-ion ini apa? Hubungannya. Nah, kita bagi lagi dulu. Kalau ikatan kovalen itu, homopolar itu, dia punya dua pembagian lagi. Nanti dia bisa jadi ikatan yang polar, atau nanti dia jadi ikatan yang non-polar. Oke. Misalnya kita punya H sama F ya. H ini berdasarkan data elektronegativitasannya itu 4,0 dan F ini 4,0 dan H ini 2,1, sorry. Nah, terus berarti H ini lebih kecil daripada F, elektronegativitasannya berarti dia cenderung ketarik ke F negatif gitu ya. Karena elektronegativitasannya paling tinggi kan. Berarti nanti misalnya kita gambar ikatannya misalnya, nanti H ini cenderung ke F gitu ya, ketarik. Karena elektronegativitasan F ini tinggi banget gitu. Nah, kalau mau general rule-nya itu, kita bisa tulis beda elektronegativitasan di bawah 0,5, dia itu nonpolar. Kovalen nonpolar, karena nonpolar itu pasti kovalen ya. Kalau beda elektronegativitasan di antara lebih dari 2, maka kita katakan dia itu ionik, heteropolar ya. Nah, kalau beda elektronegativitasannya itu di antara 0,5 sampai 1,6, nah ini nanti dia polar. Gitu ya, kasarannya gitu. Ada gap tuh ya, dari 1,6 sampai 2. Nah, itu nanti tergantung, kalau dia ada logam, dia ionik. Kalau nggak ada logam, dia polar gitu. Oke, kita langsung kasih contoh aja. Gimana nentuin dia polar non-polar tanpa ngafalin elektronegativitasan. Masa kita tabel periodikasi belum hafal, udah ngafalin elektronegativitasan ini kan nggak ini ya, nggak efisien. Jadi kita lihat dengan cara nentuin PI dan PB. Oke, bisa bikin kotak di mana nih? Di sini misalnya ya. Oke, misalnya kita mau lihat H2O ya.
H2O. H2 itu gimana? H2 itu nanti ada hidrogen, ada oksigen, ada hidrogen lagi. Ada atom oksigen 6, ada atom hidrogen 2. Salah sih stepnya aturan tadi, atom hidrogen dulu kasih, cuman karena pengen ngasih warna, bodo amat saya. Oke. Ini kita lihat di sini, apa udah memenuhi kaidah? H-nya udah 2, udah duplet, betul, H yang kiri. H yang kanan udah duplet, betul yang kanan. O yang tengah udah ada 8 ya. Jadi udah betul gambar kayak gini. Nah, kita lihat sekarang elektron O yang gak berikatan itu ada berapa? Ada 1, 2, 3, 4. Yang atas bawah kan gak berikatan. Nah, berarti ada 4 elektron bebas. Kalau ada 4 elektron bebas, berarti ada 2 PeB. Karena PeB itu adalah pasangan elektron bebas. Nah, kalau B-nya itu bebas, berarti I-nya apa? I-nya itu ikatan ya. Ada pasangan elektron bebas dan pasangan elektron ikatan. Itu singkatan dari Pi dan Pb ya. Nah, sekarang kita mau lihat contoh yang... Oh, bentar, ini belum selesai. Ini ada PeB-nya kan? Nah, kalau dia punya PeB, kalau punya ya, berarti kita katakan dia itu adalah ikatan yang polar ya. Polar. Oke, sekarang berarti kalau kita kasih contoh yang polar, kita mau ngasih contoh yang langsung di sini sama dengan non polar ya. Tapi kali ini kita mau cara cepat ya, karena gambar kayak gini kelamaan. Oke, misalnya kita punya di sini BCl3 ya. B itu dia ada berapa elektron valensi? Ada 3 ya. 3. Bisa punya 3 sisi ya. Nanti deh gambarnya nanti aja biar buktiin bisa cepat. Terus Cl ini dia bisa berikatan sama berapa elektron di B? Bisa berikatan sama 3 ya. Berarti nanti ada 1 dari Cl dikali ada 3 Cl-nya gitu ya. 1 elektronnya dikali 3. Nah, ini dikurangin. 3 dikurang 3 sama dengan 0 ya. Berarti ada 0 PeB. Berarti dia non-polar. BCl3 itu non-polar. Gimana dapat 3 dikurang 1 kali 3? 1 itu dari 1 elektron, dan 3 itu ada 3 Cl. Kita lihat di sini ya. So, kita bikin B, terus ada 3 elektron valensi kan B, boron, golongan 3. Oke, terus di sini kita taruh Cl, Cl, Cl. Kalau boron itu putih, kita kasih Cl biru misalnya. Nanti Cl kan di sini ngasih elektron, 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 elektron. Karena Cl ada 7 elektron valensi, dia golongan 7 ya. Minimal hafalin itu tuh golongannya yang mana. Jadi nanti lihat kalau 7A, oh pasti elektron valensi 7. Golongan 3, oh pasti elektron valensi 3. Nah, kita lihat di sini. Kalau udah memenuhi kaidah, jangan kaidah dulu. Apakah boron memiliki pasangan elektron bebas? Nggak punya ya. Yang ini berikatan, ini berikatan, ini berikatan. Nah, sekarang kita cek apakah ini memenuhi kaidah. Cl di sini ada berapa elektron? 8 oktet, betul ya. Cl di sini ada berapa? 8 oktet, betul. Cl di sini ada 8 oktet, betul. Nah, boron di sini dia ada 6 doang. Gimana nih? Udah terlanjur dibikin BCl3, tau-taunya cuma 6 doang, nggak oktet dong. Iya, nggak oktet, tapi BCl3 ini adalah salah satu yang menyimpang dari kaidah oktet. Jadi dia nggak normal ya, nggak normal dari oktet. Oke, insya Allah pembahasan berikutnya kita bahas yang bukan yang menyimpang-menyimpang dari kaidah oktet. Untuk sekarang segini dulu ya. Amin kalau hubungan dari polar non-polar itu adalah yang polar itu terionisasi, yang non-polar itu enggak terionisasi ya. Makanya dia non-polar, enggak terkutubkan gitu ya. Kalau ionik udah jelas banget dia. Dari awal udah kita jelasin bahwa ionik itu diantara unsur-unsur yang memiliki beda
elektronegativitasan yang tinggi ya. Dan dari kaidah gambar Lewis, kita ingat bahwa unsur dengan elektronegativitasan terendah itu ditaruh di tengah. Makanya B sama Cl kan paling rendah, E-nya B, elektronegativitasan B. Ya, kita taruh B di tengah, kayak gitu ya. Sama H2O juga. Oke. H2O juga karena hidrogen itu pengecualian. Oke, segitu dulu ya. Insyaallah. Lanjut di berikutnya.